Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh terus membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kembali kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh terus menuntun kami dalam hidup ini. Kami ingin kembali membaca sedikit dari firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan yang terus mengurapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bahkan kami boleh terus hidup taat dan setia seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari Ayub pasal yang ke-23 dan 24. Tapi saya hanya akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 pasal yang ke-23. Ayub 23 dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 berbunyi demikian. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Saudara, dalam bacaan hari ini, Ayub merasa bahwa penderitaannya dan penghiburan yang dilakukan para sahabatnya adalah tekanan Allah terhadap dirinya. Ayub merasa dirinya benar, karena itu Ayub ingin berhadapan langsung dengan Allah untuk memaparkan perkaranya. Ayub yakin bahwa Allah tahu jalan hidupnya. Bahkan jika Allah mengujinya, Ayub yakin bahwa ia akan timbul seperti emas. Ayub merasa telah mengalami ketidakadilan. Ia ingin mengadu kepada Allah dan membela dirinya. Ayub tahu bahwa Allah adalah Allah yang adil dan ia akan dibenarkan oleh Allah yang adil itu. Namun di sisi lain, Ayub sadar akan kedaulatan Allah. Ayub tahu ada ketetapan Allah atas dirinya yang pasti terjadi. Lagi pula, siapa yang dapat menghalangi Allah? Apa yang dikehendaki Allah, itu juga yang akan dilaksanakannya. Jika Allah menghendaki supaya Ayub menderita, maka Ayub akan menderita. Membayangkan kedaulatan Allah membuat Ayub gemetar dan putus asa. Namun hal ini tidak membuat Ayub menjauh dari Allah. Ayub tetap berusaha mencari Allah untuk menyampaikan perkaranya. Ia ingin datang ke hadirat Allah untuk memahami maksud dan rencana Allah baginya. Di dalam pasal yang ke-24, Ayub mengajak sahabatnya untuk melihat bahwa ada banyak ketidakadilan dan penderitaan dalam dunia ini. Yang menderita bukan hanya Ayub saja. Ada orang-orang miskin yang ditindas oleh orang-orang kaya. Ada anak yang direbut dari ibunya. Dan bayi yang diterima sebagai gadai. Ada orang yang kelaparan sambil memikul berkas-berkas gandum orang lain. Orang-orang yang menderita, menjerit dan berdoa. Tapi kondisi mereka tidak menjadi lebih baik. Seakan-akan Allah tidak mendengar mereka. Atau mungkin Allah tidak peduli. Atau yang lebih parah, Allah tidak adil. Kebingungan Ayub mungkin merupakan kebingungan umat manusia secara umum. Saudara, dalam dunia yang sudah rusak karena dosa dan di mana iblis masih mempunyai kuasa meskipun terbatas, tentu saja ada banyak ketidakadilan dan penderitaan. Ketika terjadi ketidakadilan, bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena manusia hidup di dunia yang jahat, tidak adil, dan saling menyakiti. Tapi Allah tetap Allah yang adil. Jangan sampai kita yang menjadi sumber ketidakadilan dan penderitaan itu bagi orang lain. Ketidakadilan dan penderitaan dalam dunia ini seharusnya membuat kita datang kepada Allah
dan memohon supaya Allah bertindak. Saudara, apakah kita mempunyai kerinduan yang dalam untuk bertemu Tuhan dan membawa semua ketidakadilan kepadanya? Tanpa campur tangan Allah yang maha adil, ketidakadilan pasti terjadi di tengah dunia ini. Namun terkadang Allah membiarkan ketidakadilan terjadi karena Ia memiliki rencana dan maksud tertentu. Dalam kedaulatannya, Allah bisa menegakkan keadilan atau membiarkan ketidakadilan terjadi. Tapi Allah bukanlah Allah yang tidak peduli. Allah sendiri masuk ke dalam dunia ini, mengalami ketidakadilan untuk membawa keadilan dan pemulihan bagi dunia ini. Bersyukur Allah menunjukkan keadilannya melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk membayar hutang dosa kita dan menebus kita dari dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dan Allah yang adil. Tuhan, seringkali kami melihat dan bahkan mengalami ketidakadilan dan penderitaan dalam dunia ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Bahkan Tuhan sendiri yang telah masuk ke dalam dunia ini untuk memulihkan dunia ini, untuk menyelamatkan kami dari ketidakadilan dan penderitaan yang kami alami karena dosa. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah menebus kami, dan kami bersyukur suatu saat nanti dunia ini akan dipulihkan kembali ketika Tuhan Yesus datang kedua kali memerintah sebagai Raja atas dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami untuk terus melihat bahwa dunia yang tidak adil ini membutuhkan Tuhan. Dan biarlah kami pun boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan boleh mempunyai kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus memohon supaya Tuhan bertindak di dalam dunia yang tidak adil dan penuh penderitaan ini. Dan biarlah kami boleh terus mempunyai pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan pemulihan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.